Pemirsa SMK Negeri 1 Boyolangu Tulungagung kembali menggelar UKK, di mana pada tahun ini diikuti oleh serentak dari 10 program keahlian di SMK Negeri 1 Boyolangu Tulungagung. Dan seperti apakah berlangsungnya UKK tersebut? Berikut tayangan selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, SMK Negeri 1 Boyolangu kembali menggelar uji kompetensi keahlian atau UKK. Uji kompetensi keahlian atau UKK merupakan penilaian yang diselenggarakan khusus bagi siswa SMK untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik untuk nantinya bersaing dalam dunia kerja. Di mana pada UKK kali ini diikuti serentak oleh 10 konsentrasi keahlian di SMK Negeri 1 Boyolangu Tulungagung. Para siswa yang mengikuti ujian kompetensi ini telah mempersiapkan dengan baik, yang mana dengan dibekali ilmu yang telah didapat para siswa, juga bisa menguji nilai potensi diri selama menempuh sekolah di SMK Negeri 1 Boyolangu selama 3 tahun. Seperti yang terlihat pada jurusan produksi film dan siaran program televisi, pihak sekolah menggandeng Dudi dari JTV Kediri sebagai pengujinya. Dan nampak jurusan ini sudah dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mempresentasikan karyanya secara bergantian per kelompok. Jenis ujian per jurusan pun juga berbeda sesuai dengan bidang masing-masing yang telah mereka pelajari. Selain uji tes karya, juga terdapat uji tes teori yang meliputi wawasan ilmu yang telah siswa dapatkan selama menempuh sekolah di SMK Negeri 1 Boyolangu. Untuk SMKN 1 Boyolangu, mulai hari Senin kemarin sudah melaksanakan untuk kegiatan uji kompetensi keahlian. Ada 10 konsentrasi keahlian yang ada di SMKN 1 Boyolangu. Terkait dengan kegiatan tersebut, itu dilaksanakan secara serempak dari 10 konsentrasi keahlian. Dalam hal ini, untuk UKK yang ada di SMKN 1 Boyolangu melaksanakan dengan mandiri, kolaborasi antara guru produktif dari masing-masing konsentrasi keahlian dan kolaborasi dengan dunia usaha maupun dunia industri yang sudah bekerja sama dengan masing-masing konsentrasi keahlian. Ini adalah proses UKK pada program keahlian pemasaran. Pada program keahlian ini, siswa diwajibkan untuk memiliki ketertarikan di bidang marketing dan pemasaran produk atau jasa. Salah satunya dengan memasarkan produk secara digital seperti saat ini. Sebelum produk dipasarkan, juga diwajibkan untuk dapat mengambil gambar atau foto produk semenarik mungkin agar mampu menarik pembeli melalui marketplace ataupun live selling. Berikutnya pada jurusan Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ, siswa melakukan praktek secara langsung terkait perakitan, pemasangan, perbaikan, dan jaringan komputer. Bahkan tidak hanya belajar terkait komputer saja, pada jurusan ini siswa juga akan belajar tentang jaringan. Siswa juga harus dapat mengenal berbagai jaringan komputer dan belajar membuat jaringan. Pada jurusan TKJ merupakan ilmu berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkait kemampuan algoritma dan pemrograman komputer, perakitan jaringan komputer, dan pengoperasian perangkat lunak maupun internet. Dilanjutkan pada UKK jurusan Administrasi Perkantoran. Administrasi perkantoran merupakan salah satu kompetensi keahlian dari program keahlian manajemen perkantoran pada bidang keahlian bisnis dan manajemen. Pada jurusan ini, siswa harus bisa mengimplementasikan materi yang telah diberikan sebelumnya, mulai dari otomatisasi tata kelola kepegawaian, tata kelola keuangan, tata kelola sarana dan prasarana, tata kelola humas hingga keprotokolan, dan lain sebagainya. Dengan diuji langsung oleh penguji dari perwakilan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian pada jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga atau AKL,
siswa mempraktekkan seluruh materi yang diberikan dengan kompetensi dalam mengelola seluruh transaksi keuangan. Materi yang harus dipresentasikan mulai dari etika profesi, aplikasi pengolah angka, akuntansi dasar, perbankan dasar, praktikum akuntansi, perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur, praktikum akuntansi lembaga, instansi pemerintah, hingga administrasi pajak. Rekayasa perangkat lunak, atau di mana siswa diwajibkan untuk mendalami semua cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk mulai dari pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Pada UKK ini, siswa diharuskan untuk menguasai minimal 3 hal, yakni coding, desain, dan algoritma, yang merupakan materi dasar dari jurusan RPL ini. Terkait dengan kegiatan UKK, ini adalah akhir untuk penilaian kompetensi masing-masing konsentrasi keahlian, sehingga pada kesempatan ini dari siswa-siswi akan menunjukkan seberapa level terkait dengan masing-masing kompetensi keahliannya atau konsentrasi keahliannya masing-masing. Ya, pesan saya, laksanakan untuk kegiatan sesuai dengan paket soal atau SOP yang sudah dilaksanakan masing-masing konsentrasi keahlian, sehingga dalam pelaksanaan ini bisa untuk mengukur sampai sejauh mana untuk kompetensi yang dilaksanakan sampai dengan 3 tahun yang sudah berjalan ini. Dan yang kedua, saya harapkan terkait dengan pelaksanaan 3 tahun siswa-siswi itu sudah melaksanakan pembelajaran, tolong dijaga kesehatan, berkendara yang baik ya, dan hindari permasalahan-permasalahan sehingga nanti bisa berefek pada waktu pelaksanaan untuk KBM yang hanya kurang sekitar 1 bulan. Berikut ini adalah UKK pada jurusan animasi yang merupakan salah satu kompetensi keahlian dari program keahlian seni rupa pada bidang keahlian seni dan industri kreatif. Selama masa pembelajaran 3 tahun, siswa telah dibekali dengan mata pelajaran yang terdiri dari muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan atau kejuruan. Mengingat transformasi digital yang berkembang saat ini telah melahirkan beragam profesi baru, adapun tren kompetensi pendukung yang berkembang diantaranya adalah bidang animasi satu ini. Alhasil, menjadi seorang animator kini menjadi salah satu impian profesi dari generasi milenial hingga generasi Z untuk mengasah kreativitas serta menuangkannya dalam bentuk karya animasi. Jurusan lain yang sedang melaksanakan UKK adalah Desain Komunikasi Visual atau DKV. Pada jurusan DKV yang diujikan meliputi tes karya yang diuji langsung oleh pihak industri yang dipilih. Siswa mengujikan pula karya yang telah dibuat oleh masing-masing kelompok, mulai dari poster, promosi produk, hingga katalog produk yang juga merupakan hasil karya mereka belajar selama 3 tahun di SMK Negeri 1 Boyolangu. Berlanjut ke jurusan Kimia Industri. Jurusan ini dirancang agar siswa paham lebih mendalam tentang kimia dan penerapannya dalam konteks industri. Satu hal yang membuat SMK jurusan Kimia Industri ini berbeda adalah fokus utamanya pada kimia industri. Pada jurusan ini, siswa akan melakukan uji kompetensi keahlian mulai dari berbagai proses kimia yang digunakan dalam industri, termasuk pemurnian, sintetis, reaksi kimia, dan pengolahan bahan kimia. Siswa mempraktekkan proses kimia, petrokimia, dan proses manufaktur yang menggunakan kimia sebagai elemen utama. Mereka juga harus memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam produksi barang kimia dan produk-produk industri.
Pada jurusan pariwisata inilah siswa juga melaksanakan UKK di luar ruangan atau tepat menuju ke destinasi wisata juga agar lebih mudah memahami situasi saat di dunia kerja nanti. Mulai dari menjadi travel konsultan, tour guide, atau pemandu wisata. Peran mereka sangat penting untuk mengenalkan objek wisata ke pengunjung, terutama bagi pengunjung yang belum tahu menahu tentang objek wisata tersebut, seperti turis. Adanya mempresentasikan materi ini akan membekali siswa untuk belajar mengkoordinasikan dan berkomunikasi. SMK yang jelas arah dan tujuannya itu adalah bekerja, melanjutkan, ataupun berwirausaha. Selama 3 tahun setelah proses pembelajaran, kita melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada, kolaborasi dengan sinkronisasi kurikulum dengan industri. Harapannya ini diharapkan supaya apa? Supaya pada waktu anak lulus dari sekolah itu bisa menyesuaikan keinginan dari industri atau pasar, dan semoga untuk anak-anak itu langsung bisa bekerja. Walaupun ada beberapa persen itu yang melanjutkan atau berwirausaha. UKK ini dilaksanakan di akhir masa studi oleh lembaga sertifikasi profesi atau satuan pendidikan terakreditasi bersama mitra dunia usaha atau industri, seperti terlihat pada jurusan produksi film dan siaran program televisi, di mana pihak sekolah menggandeng Dudi dari JTV Kediri sebagai pengujinya. Dampak jurusan ini yang sudah dibagi menjadi beberapa kelompok, siswa mempresentasikan karyanya secara bergantian per kelompok. Baik, jadi hari ini dilaksanakan kegiatan uji kompetensi keahlian di SMK Negeri 1 Boyolangu yang bekerja sama dengan JTV Kediri untuk jurusan broadcasting dan perfilman atau produksi dan siaran program televisi. Untuk kegiatan hari ini kita pagi adalah briefing dengan guru pembimbing, dijelaskan bagaimana tahap-tahap nanti ujiannya. Baik, jadi hari ini kami kelas 12 diberi waktu kurang lebih selama 1 minggu untuk mempersiapkan mulai dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Kemudian hari ini dilaksanakan kegiatan presentasi untuk penilaian hasil selama 1 minggu itu. Ya, betul. Untuk saya sendiri persiapannya adalah menguatkan kekompakan kelompok saya agar nanti saat presentasi itu kita rileks gitu, kayak santai gitu pembawaannya. Kalau untuk harapan saya sendiri adalah semoga hasil akhirnya nanti kita semua puas gitu ya. Terus untuk selanjutnya semoga kita diberi kelancaran untuk ke jenjang selanjutnya. Oke, mungkin dari saya semoga untuk adik kelas semoga kreativitasnya lebih lagi dan mungkin bisa lebih baik lagi untuk video-video mulai dari film, dokumenter untuk ditonton lebih khalayak masyarakat luas. Itulah tadi pemirsa berlangsungnya UKK di SMK Negeri 1 Boyolangu Tulungagung yang turut menggandeng dunia usaha dan dunia industri. Saya Devi Ade, mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.